Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan sebuah review tugas UTS saya. Di sini nama Hani Eka Nurjana, NIM 01101271, Prodi Sistem Informasi FSI 06. This is my presentation UTS Digital Forensic. Oke, selanjutnya langkah dalam melakukan proses digital forensik berikut. Pertama, di sini ada identifikasi. Identifikasi dilakukan untuk melakukan penentuan kebutuhan yang diperlukan pada penyelidikan dan pencarian bukti. Untuk identifikasi dilakukan dengan mencari informasi. Kedua, ada preservasi atau pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga bukti digital agar memastikan keaslian bukti dan membantah klaim bukti telah dilakukan sabotase. Selanjutnya ada koleksi atau pengumpulan. Pengumpulan merupakan tahap untuk melakukan identifikasi bagian tertentu dari bukti digital dan melakukan identifikasi sumber data atau tahap. Akuisisi. Akuisisi merupakan suatu proses penggandaan berupa barang bukti. Nah, di sini selanjutnya ada eksaminasi atau pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan filterisasi data. Selanjutnya ada analisis. Analisis merupakan tahap untuk melakukan penentuan tentang di mana data tersebut dihasilkan, oleh siapa data tersebut dihasilkan, bagaimana data tersebut dihasilkan, dan kenapa data tersebut dihasilkan. Selanjutnya ada pelaporan. Pelaporan yaitu sebuah presentasi yang dilakukan dalam menyajikan informasi yang dihasilkan dari tahap analisis. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kasus cybercrime yang terjadi di Bangladesh, Bang Robri. Nah, di sini karena saya akan membacakan kronologi. Kronologis pada kejadian ini terjadi pada Minggu 7 Februari 2016 yang terjadi permasalahan di lantai 70 kantor Bank Sentral Bangladesh karena printer mati. Printer ini bukan sekadar printer biasa, namun printer yang bertugas untuk merekam transaksi rekening Bank Sentral selama 24/7 atau 24 jam dalam seminggu. Setelah printer diperbaiki dan telah berfungsi secara normal, semua orang panik karena tercatat ada 35 transaksi yang tidak dikenal berupa perintah menarik uang senilai US dollar 951 juta dari rekening mereka di Bank Federal New York. Transaksi itu dieksekusi pada Kamis 4 Februari 2016 pukul 8 malam waktu Bangladesh. Saat di New York, masih waktu tengah hari. Bangladesh sendiri memiliki sistem di mana Jumat dan Sabtu sebagai hari libur. Karena itulah New York tidak menerima konfirmasi penolakan dari Bangladesh dan langsung memproses transaksi. Saat Bank Sentral Bangladesh mencoba menghubungi Bank Federal New York, di hari Minggunya New York sedang berada pada kondisi malam hari dan bank tutup. Uang senilai hampir US dollar 1 miliar seolah-olah lenyap di hadapan mereka. Untungnya sistem keamanan otomatis di Bank Federal New York masih tetap berjalan. Setidaknya ada 30 transaksi senilai US dollar 850 juta tertahan karena alamat penerimanya mengandung nama jalan, yaitu Jalan Durian Raya. Nama yang sama dengan nama kapal asal Iran yang saat itu sedang terkena sanksi. Oke, next selanjutnya di sini dari saya itu satu, saya mempelajari tentang langkah-langkah dalam melakukan sebuah proses digital. Dua, dan mempelajari dengan detail penjelasan pada identifikasi, koleksi, preservasi, akuisisi, eksaminasi, analisis, dan pelaporan.
Saya juga mempelajari tentang sejarah yang menceritakan kejadian pada kasus cybercrime yang terjadi di sebuah bank, yaitu Bangladesh Bank Robbery. Selanjutnya, saya juga mempelajari tentang bagaimana cara kerja pada sebuah hard disk dan komponen utama apa saja yang ada pada hard disk. Dan terakhir, saya juga mempelajari tentang slash page dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya di sini ada perangkat digital. Nah, di sini terdapat 3 perangkat digital, yaitu pertama, electronic switches. Kedua, global payment network. Tiga, World Informative Cyber Security. Dan selanjutnya di sini terdapat 4 komponen utama hard disk. Pertama ada platter, 2 spindle, 3 read atau write head, 4 write read atau write actuator arm. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ada 3 macam. Pertama, sektor, 2 track, 3 cluster. Nah, di sektor adalah sub bagian dari track pada magnetic disk dalam media penyimpanan hard disk. Sektor merupakan bagian dari track yang merupakan jumlah lintasan yang terdapat dalam track tersebut, atau sektor per track. Track adalah lintasan pada hard disk atau bagian dari hard disk yang membentuk lingkaran konsentris. Jika diilustrasikan pada buku tulis, maka track adalah garis di mana tempat untuk menulis huruf. Dan terakhir ada cluster. Cluster adalah lintasan yang terdapat pada sektor kelipatan terkecil dari sebuah hard disk yang dapat digunakan untuk menyimpan data atau merupakan lokasi penyimpanan terkecil dalam hard disk yang memiliki ukuran tergantung pada besarnya hard disk. Cluster dimaksudkan untuk mengurangi keborosan dalam melakukan manajemen terhadap struktur data di dalam hard disk, sehingga sistem berkas tidak akan mengalokasikan sektor disk fisik, tapi sekumpulan sektor yang saling berdekatan. Oke, next selanjutnya saya akan menjelaskan tentang slash page. Slash page adalah sisa ruang pada drive tempat file disimpan. Ruang ini tetap kosong atau tersisa karena setiap cluster pada disk memiliki threshold penyimpanan dan file-file berukuran acak atau tidak tepat bisa dibagi 4 bit. Oleh karena itu, file hanya mengisi sebagian dari porsi hard drive. Saat file dihapus, sistem operasi tidak menghapus file tersebut, melainkan hanya membuat cluster yang ditempati file tersedia untuk realokasi. Jadi data tetap ada sampai ditimpa, tetapi tidak ada referensi ke tabel alokasi file dan file disebut dereferensi. Jika file yang dihapus lebih besar dari file yang baru dialokasikan, akan ada bagian dari file lama yang masih utuh, meskipun tidak terlihat oleh file sistem. Maka data di slash space mungkin berasal dari file yang jauh lebih tua dari file yang dihapus. Data sisa ini yang disebut latent data atau ambient data. Data memberikan petunjuk kepada penyelidik tentang apa yang awalnya disimpan di seluruh cluster. Next, selanjutnya di sini ada pertanyaan, kenapa sih file yang sudah dihapus pada hard disk masih bisa dibaca dengan tools tertentu? Ayo, ketika ketika kalian menghapus file, sebenarnya itu tidak benar-benar terhapus. File tersebut akan ada terus di hard disk, bahkan setelah kamu menghapusnya di recycle bin. Hal ini memungkinkan kamu atau orang lain untuk memulihkan file yang terhapus. Jika kamu tidak hati-hati, ini memungkinkan orang lain untuk memulihkan file rahasia kamu. Bahkan ketika kamu telah menghapus semua file itu, ini merupakan masalah yang serius ketika kamu ingin menjual komputer atau laptop. Selanjutnya di sini ada 6 hal yang menjadi tantangan dalam dunia digital forensik. Pertama, melacak dokumen yang dihapus. Kedua, mengungkap riwayat pencarian internet dan email. Ketiga, bersinergi. Keempat, penggunaan komputer
untuk aktivitas kriminal. Kelima, ketersediaan tools dan produk buatan dalam negeri. Dan terakhir, barang bukti digital yang mudah hilang, mudah rusak, dan gampang dimodifikasi. Oke, sekian terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.